Salam dan bahagia. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen produksi pada komoditas teh. Nama Rivallianus Numbatantu, NIM 2019 010085. PT Rumpun Sari Kemuning 1 mengolah pucuk daun muda tanaman teh menjadi teh hijau. Selanjutnya ada proses produksi teh hijau, dan di dalam proses produksi teh hijau ini ada 13 tahap. Tahap yang pertama, pucuk diterima dari kebun, penimbangan 1, penimbangan 2, pelayuan, hasil dari pelayuan, koler, penggulungan, pengeringan awal, hasil pengeringan awal, pengeringan akhir, testing, pengepakan, dan yang terakhir finishing. Selanjutnya ada tahap pengendalian mutu. Penerimaan pucuk dari kebun, penimbangan 1, penimbangan 2, pelayuan, dan ada sortasi 1, sortasi 2, sortasi 3. Selanjutnya ada pengemasan. Dalam pengemasan ini, bahan kemas bisa terbuat dari peti triplex yang di dalamnya dilapisi dengan kertas aluminium atau aluminium foil. Bisa juga dipak dengan paper sack, yaitu kantong kertas lapis 3, dan lapis keempat merupakan kertas. Aluminium atau bahkan bisa juga hanya dipak dengan karung goni yang di dalamnya dilapisi dengan kantong plastik. Dalam proses pengepakan, setiap peti atau sak atau karung diambil contohnya dan ditampung dalam tempat aluminium. Pengemasannya disesuaikan dengan standar packing yang telah ditetapkan dari perusahaan. Selanjutnya ada kekuatan strategis PT Rumpun Sari Kemuning. Terletak pada produk yang berkualitas, kontinuitas produk terjamin, potensi sumber daya alam yang mendukung, adanya kantor cabang pemasaran, dan manajemen yang cukup terkoordinasi. Dan ada juga kelemahannya, meliputi keterbatasan modal, pengalaman pemetik rendah, kondisi mesin produksi yang sederhana dan sudah tua. Bahan bakar untuk proses produksi masih tradisional dan promosi belum maksimal. Selanjutnya, peluang strategis, yaitu kondisi lingkungan yang aman dan terkendali, lokasi perumahan yang jauh dari pesaing, hubungan baik antara perusahaan dengan order, dan adanya diversifikasi produk. Ancaman yang dihadapi berupa kurangnya perhatian pemerintah dalam promosi, harga teh dunia yang berfluktuasi, tuntutan kualitas dari konsumen, jarak perusahaan dengan konsumen jauh, dan perkembangan teknologi informasi yang masih minim. Selanjutnya ada random fluctuation. Di dalam random fluctuation ini, jadi sistem produksi tanaman dilihat dari pengaruh lingkungannya, yaitu cuaca, inflasi, perubahan selera konsumen, peraturan pemerintah, dan peralatan rusak atau peralatan yang masih sederhana. Nah, penanganan dari random fluctuation dengan pelaksanaan yang konsisten dan pengambilan tindakan yang cepat terhadap permasalahan yang terjadi pada proses pengendalian mutu menjadi prioritas untuk segera direalisasikan, sehingga untuk usaha ini mampu menyokong pertumbuhan pemasaran teh dan dapat mengupgrade mesin yang digunakan. Selanjutnya ada sistem produksi. Di dalam sistem produksi ini, sistem produksi dilakukan dengan flow shop atau dilihat pada slide 3.
Setiap tahap-tahap proses produksi dilakukan pengawas agar sesuai dengan ketentuan perusahaan. Hasil pengawasan dijadikan bahan evaluasi untuk proses selanjutnya. Selanjutnya ada sistem manufaktur. Dalam sistem manufaktur ini, dalam penjamin kualitas untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan memenuhi standar mutu, PT Rumpun Sari Kemuning melakukan quality control bahwa bahan baku, quality control proses produksi, quality control produk akhir, SNI teh hijau. Cara pengawasan yang dilakukan oleh PT Rumpun Sari Kemuning 1 yaitu pertama-tama teh hasil keringan dimasukkan ke dalam corong yang di bawahnya diletakkan karung plastik yang sesuai dilapis aluminium foil untuk menampung teh tersebut. Dan yang terakhir ada sistem perusahaan. Dilihat dari sistem manajemennya dan sistem personilia agar sebuah perusahaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan, pastinya ada susunan organisasi untuk para pekerja agar dapat bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Di sini dilihat dari struktur organisasi PT Rumpun Sari Kemuning. Baik, terima kasih atas presentasinya, dan jika ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.